Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di bab baru, yaitu bab pembatal wudu. Ini adalah pembahasan yang penting, alhamdulillah. Setelah sebelumnya kita mengetahui hukum seputar berwudu, mulai dari pembahasan air di awal-awal sampai paling terakhir kita membahas hukum seputar mengusap di atas khuf, di atas sepatu atau kaos kaki. Maka kita lanjut dan belum menyebutkan pembahasan yang membatalkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya kalau didapati. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Secara umum yang beliau akan sebutkan dari pembatal wudu itu ada yang disepakati kalau dia akan membatalkan wudu kalau ada, dan ada yang diperselisihkan. Tapi beliau semuanya akan sebutkan apakah yang disepakati akan membatalkan wudu atau yang diperselisihkan, bahkan yang kuatnya nanti dia tidak membatalkan wudu. Beliau sebutkan semuanya karena dibahas dalam fikih, karena dibahas di dalam fikih. Di sini beliau akan sebutkan banyak hadis ya. Mulai dari hadis ke-61 terkait dengan pembahasan tidur, apakah membatalkan wudu atau tidak. Dalam fikih Islam nanti kita akan bahas pertama sampai hadis nomor 75. Jadi mulai dari 61 sampai 75 yang beliau akan sebutkan. Lebih dari 10 hadis yang kita akan baca insyaallah di beberapa kali pertemuan terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Kita mulai dari hadis pertama, yaitu di nomor 61. Kata beliau rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Anas bin Malik, sahabat mulia
pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya. Mereka menunggu pelaksanaan sholat Isya hatta tasfiqa ru'usuhum, sampai tasfiqa, jatuh-jatuh kepala mereka. Ini karena ngantuk. Karena ngantuk. Jadi kepala mereka seperti mengangguk. Seperti kita biasanya awal ngantuk, maka kalau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri, itu kepala akan seperti mengangguk. Iya. Summa yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian pas Nabi keluar untuk sholat Isya, mereka sholat tidak wudhu. Kan mereka tadi sebelum masuk masjid wudhu. Setelah itu menanti sholat Isya sampai mereka ngantuk. Keluar Nabi SAW untuk sholat, mereka sholat tidak wudhu. Kata beliau, akhrajahu Abu Dawud. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Wa sahahu ad-Darqutni, disahihkan oleh Imam ad-Darqutni. Wa asluhu fi Muslim, dan asal hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Betul? Ada dalam riwayat Imam Muslim, tapi dengan lafaz yang lebih pendek. Yaitu kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kanu yantadiruna al-isya'a fayanamun summa yusallun wa la yatawadda'un. Adalah mereka, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, menunggu salat Isya, sampai mereka tertidur. Kemudian mereka langsung salat tidak wudhu. Jadi lebih pendek lafaznya daripada yang ada dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Hadis ini penulis rahimahullahu ta'ala sampaikan, beliau ingin menyampaikan kepada kita satu hukum fikih, yaitu terkait dengan pembatal wudhu. Apakah tidur membatalkan wudhu atau tidak? Apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak? Masalah ini adalah masalah khilafiyah. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama fikih terkait dengan tidur. Apakah dia membatalkan wudhu atau tidak? Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, itu ada 8 pendapat terkait dengan tidur membatalkan wudhu atau tidak. Ada 8 pendapat. Dan dari 8 itu ada yang berdalil dengan hadis dhaif, ada juga yang berdalil dengan hadis sahih. Kita sebutkan saja 3 karena dalilnya hadis sahih dari 8 pendapat. Pendapat pertama, dan ini yang kami akan sebutkan, pendapat pertama ini adalah merupakan pendapat dari Abu Musa al-Asy'ari, dari kalangan sahabat, Sa'id bin Musayyab dari kalangan tabi'in. Juga ini adalah merupakan pendapat yang disebutkan dari
Humaid Al-A'raj, demikian pula Syu'bah, mereka berpendapat bahwa tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Kalau ada orang sudah berwudu, dia menunggu sholat, tertidur, maka tidurnya ini tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya hadis yang ada di buku. Lihat di situ, dikatakan para sahabat menanti sholat Isya sampai tertidur. Mereka langsung sholat, tidak wudu. Mereka langsung sholat, tidak wudu. Ini penegasan. Riwayat Imam Abu Dawud dan asalnya dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat dari Al-Hasan Al-Basri, juga Al-Muzani, ini juga adalah merupakan pendapat yang dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa tidur membatalkan wudu, lawan dari pendapat pertama. Apakah tidurnya ringan ataupun tidurnya tidur lelap, dia membatalkan wudu. Kalau yang pertama tadi tidak membatalkan wudu, tidurnya ringan ataupun tidurnya tidur lelap sekali, tidak membatalkan wudu. Pendapat kedua ini lawan. Dia punya dalil juga. Mereka berdalil dengan hadis yang sudah lewat di pembahasan mengusap di atas sepatu. Ada penyebutan dari sahabat Sufyan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna fi safarin an la nanzi'a kitabana salatata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin aw baulin aw naumin. Ada penyebutan tidur. Kata beliau adalah Rasulullah SAW membolehkan kami kalau safar untuk tidak membuka sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam kecuali junub. Akan tetapi yang boleh diusap di atasnya, jadi kalau junub harus buka. Adapun kalau tidak junub, seperti kata beliau, ghaid, habis buang air besar, wa baul atau buang air kecil, wa naum, demikian pula tidur. Disebutkan di antara hal yang harus seorang berwudu dan boleh dia mengusap di atas sepatu adalah kalau dia tidur. Hadis ini berarti menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudu. Ini pendapat kedua. Ini merupakan pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas kebanyakan ulama fikih. Pendapat ketiga adalah merupakan pendapat mayoritas ulama fikih rahimahullah, bahwa tidur apakah membatalkan wudu atau tidak, maka dirinci. Kalau tidurnya ringan, maka tidak membatalkan wudu. Dan kalau tidurnya berat, tidur lelap, tidur yang dalam, tidur amik, kata mereka, tidur yang dalam
maka ini membatalkan wudu. Maka ini membatalkan wudu. Ini pendapat. Dalilnya adalah dua hadis yang dipakai. Hadis pertama yang dipakai oleh pendapat pertama, hadis kedua adalah pendapat yang dipakai oleh pendapat yang kedua. Dari mana kita berpendapat? Yaitu ini mayoritas. Kalau tidur ringan tidak membatalkan wudu. Dalilnya hadis Anas. Jadi para sahabat menanti sholat dalam keadaan duduk sampai ngantuk, jatuh-jatuh kepala mereka. Ini kan menunjukkan bukan tidur lelap, ini tidur ringan. Kita bilang tidur apa? Kalau orang Makassar, tidur ayam-ayaman. Hah? Hah? Tindro jangan-jangan. Baiklah. Iya. Itu yang disebut. Kalau tindro jangan-jangan, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang disebut tidur ringan. Dalilnya hadis Anas. Para sahabat menunggu sholat Isya sampai jatuh-jatuh kepala mereka. Berangguk-angguk kepalanya. Datang Rasulullah SAW, mereka langsung sholat, tidak wudu. Mereka langsung sholat, tidak wudu. Ini namanya tidur ringan. Adapun kalau tidurnya tidur amik, tidur yang dalam, tidur yang berat, maka ini membatalkan wudu. Hadis yang ada di pendapat kedua. Hadis yang ada di pendapat kedua, yaitu Nabi SAW mengatakan kalau orang buang air besar, buang air kecil, atau tidur, maka dia berwudu. Maka dia berwudu. Dari tiga pendapat tadi mana yang kuat? Maka tentunya pendapat yang ketiga, pendapat kebanyakan ulama itu lebih kuat. Kenapa? Karena beramal dengan dua hadis. Kalau kita berpendapat dengan pendapat pertama, berarti kita hilangkan hadis asal, Sufyan ibn Asal. Kalau kita berpendapat dengan pendapat kedua, malah kita hilangkan hadis pertama. Iya, sementara kaidah di dalam beramal, ketika ada hadis yang kelihatannya bertentangan, yang wajib bagi kita adalah kompromikan dulu. Dikompromikan dulu. Yang mengatakan batal sisinya apa, dan yang mengatakan tidak batal apa sisinya. Ini lebih utama dan lebih hati-hati karena beramal dengan dua dalil. Beramal dengan dua dalil itu lebih utama daripada kita satu dalil dan tinggalkan yang lain. Ini pendapat yang kuat yang dipilih oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan hal ini. Kemudian mereka juga berselisih apa batasannya dianggap tidur ringan dan apa batasannya yang dianggap tidurnya berat. Di antara mereka ada menyebutkan tidur ringan itu kalau tidurnya dalam keadaan berdiri atau ruku atau sujud atau duduk, itu dianggap tidur ringan. Sementara tidur berat, tidur yang dalam, yaitu kalau dalam keadaan berbaring. Karena kalau dalam keadaan apa? Berbaring. Ini diantara ciri-ciri tidur ringan ataupun tidur berat. Walaupun ciri ini kadang keluar dari asalnya, yang penting dilihat dari tidurnya, dia dari jenis tidurnya. Ini terkait dengan tidur. Jadi kita keluar dengan kesimpulan dalam masalah tidur, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ada 8 pendapat. Ada 8 pendapat. Dan yang kuatnya adalah pendapat yang mengatakan dirinci. Kalau tidurnya tidur ringan, tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya tidur yang dalam, tidur yang berat, maka ya itu membatalkan wudu.
itu membatalkan wudhu. Ini hadis yang pertama dan pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ini imra'atun usruhadu fala atur afa ada ussalah, qala la innama dhalika irqun wa laysa bihaydin fa idza aqbalat haydatuki fadiyas salah wa idza adbarat taksili anki dam thumma salli, muttafaqun alaih. Walil Bukhari thumma tawadda'i li kulli salati wa asyara Muslim ila annahu hadafaha amdan. Kata beliau rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, datang Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, saya seorang perempuan ustahab, selalu keluar darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar karena ada urat yang pecah atau putus. Termasuk darah istihadah apa yang disebut dengan damul bikaro, darah perawan. Itu masuk dalam jenis darah istihadah karena ada urat yang putus atau pecah. Demikian pula darah yang lain selain haid dan nifas. Karena sebab adanya urat yang putus atau pecah. Misalnya ada seorang perempuan terjadi gesekan atau kecelakaan sehingga putus uratnya di dalam dan mengalirkan darah. Itu namanya darah istihadah. Ada kasus sekarang di masa Nabi SAW, seorang perempuan yang bernama Fatimah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini imra'atun ustahab, saya perempuan yang selalu keluar darah istihadah. Kalau athhur, tidak pernah kering darahnya, tidak pernah berhenti. Ya namanya karena urat pecah, bukan ini darah haid. Dia bilang, apa ada ustolah? Apakah saya boleh tidak sholat? Karena kan kalau darah haid keluar, tidak sholat. Apakah kalau ada darah istihadah juga tidak sholat? Karena sama-sama darah yang keluar. Kata Nabi SAW, la. Tidak. Innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Itu adalah urat yang pecah, bukan haid. Kalau datang haidmu, tinggalkan sholat. Kalau sudah selesai masa haidmu, maka cuci darahnya dan sholat. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau, berwudulah di setiap kali kamu mau sholat. Diisyaratkan oleh Imam Muslim bahwasanya beliau hapus ini lafaz secara sengaja. Maksudnya lafaz yang paling terakhir ini hanya ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Beliau hapus secara sengaja, mengisyaratkan menurut Imam Muslim dhaif. Tapi yang benarnya sahih kan Imam Bukhari sahihkan. Kan Imam Al-Bukhari sahihkan. Hadis ini beliau sebutkan di kitab Bulughul Maram 2 kali. 1 kali di sini di pembatal wudhu, nanti kali kedua di pembahasan darah haid. Adapun pembahasan darah haid kita akhirkan di sana. Di sini pembahasannya terkait dengan darah haid dan darah istihadah. Apakah membatalkan wudhu? Itu yang mau beliau sampaikan.
Pertama, darah haid dan darah nifas. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kita bahwa ketika seorang perempuan ada keluar darah haid atau ada keluar darah nifas, maka batal wudunya. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut terkait dengan darah haid dan nifas. Yang kedua, darah istihadah. Juga sepakat para ulama rahimahumullah bahwa kalau ada seorang perempuan yang keluar darah istihadah, itu juga membatalkan wudu. Karena dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW katakan kepadanya, tawaddu'i li kulli sholat. Berwudulah di setiap kali sholat. Jadi dari sisi membatalkan wudu, darah haid, darah nifas, darah istihadah membatalkan wudu. Bedanya terkait dengan sholatnya. Kalau seorang lagi haid atau nifas, tidak wajib sholat. Bahkan kalau dia sholat, tidak sah. Dan tidak wajib dia qadha. Ini haid nifas. Adapun darah istihadah tetap wajib sholat. Kalau dia tinggalkan, wajib qadha. Ini perbedaannya. Jadi sama-sama membatalkan wudu. Sama-sama membatalkan wudu, disepakati. Bedanya dari hukum lain. Seorang haid nifas tidak wajib sholat. Seorang yang keluar dari istihadah wajib sholat. Nabi SAW perintahkan kepadanya, tawaddu'i li kulli sholat. Dia berwudu di setiap kali sholat. Artinya dia sholat. Dia sholat. Dia cukup berwudu di setiap kali mau sholat. Kalau darahnya masih keluar saat sholat, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Karena masyakoh berat kalau kita katakan setiap keluar darah batal sholatnya. Tidak. Syariat meringankan. Berdasarkan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kalau ada yang memberatkan, harus dipermudah. Berat bagi perempuan ini untuk setiap kali keluar darahnya harus wudu dan membatalkan sholatnya. Berat. Nabi hanya mengarahkan dia cukup cuci tempat keluar darah di setiap kali mau sholat dan berwudu. Adapun kalau keluar lagi saat sholat, tidak membahayakan sholatnya. Ini perbedaan hukum. Nanti lagi insya Allah di saat datang babnya kita akan membahas secara luas apa perbedaan darah haid dan darah istihadah. Cuman di sini yang kita ingin fokuskan adalah darah istihadah membatalkan wudu. Darah istihadah membatalkan wudu dan itu disepakati oleh para ulama. Kemudian ada faedah lain, di antaranya juga yang dikiaskan sama dengan pembahasan darah istihadah, seorang yang salsal baul, yang sudah rusak keran airnya, yang kencingnya langsung mengalir, tidak bisa lagi dia tahan. Iya. Setiap dia ada air minum, mau kencing, langsung mengalir. Tidak bisa dia tahan. Hukumnya juga sama. Dia cukup cuci sebelum sholat, wudu, kalau mengalir saat sholat, tidak membahayakan sholat. Sama
hukumnya sama hukumnya. Ini yang diikutkan oleh para ulama kita, ini yang dipegang oleh Syekh Ibnu Baz, juga ini yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya seorang yang salsal baul, orang yang terkencing-kencing, yang selalu keluar kencingnya, ya, itu dihukumi seperti seorang perempuan yang keluar dari istihadah. Tidak berbahaya baginya sholatnya, hanya saja dia membatalkan wudhu, dan cukup dia berwudhu di setiap kali mau sholat. Cukup dia berwudhu di setiap kali mau sholat. Ini difatwakan oleh ulama kita, alhamdulillah, terkait dengan hal tersebut. Kemudian berikutnya terakhir untuk pertemuan kita kali ini, hadis ketiga. Dan pembahasannya ringan. Hadis ketiga ringan saja. Kata beliau rahimahullah taala, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, kuntu rajulan madda'an fa amartu al-miqdada yas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu faqala fihi al-wudu muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya adalah seorang lelaki yang madda'an, selalu keluar madi. Madi itu adalah cairan bening licin. Dia keluar saat seorang melakukan muqaddimah, pendahuluan dengan istrinya, ya, mencium, memeluk, atau yang selainnya yang seorang suami lakukan pada istrinya sebelum dia berhubungan badan. Keluar cairan, itu namanya madi. Atau saat seorang mengingat jima, keluar cairan bening licin, itu namanya madi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, saya seorang yang suka keluar madi. Fa amartul miqdad. Ini menunjukkan bahwa keluarnya madi itu bukan aib. Itu biasa, laki-laki normal. Laki-laki normal. Ini Ali radhiyallahu taala anhu, mantunya Nabi kita Muhammad SAW, keluar madi. Maka saya memerintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan hukumnya. Di sini ada satu fikih bahwa kalau kita malu untuk bertanya, kita suruh orang lain, tidak boleh diam. Karena bertanya tentang masalah yang kita tidak tahu wajib, apalagi masalah yang wajib bagi kita tahu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Kalau kita nggak bertanya, padahal kita tidak tahu, dan hal itu wajib terhadap kita, kita akan dicela nanti di alam kubur. Ketika kita ditanya tentang 3 pertanyaan, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, tentunya jawaban di alam kubur beda dengan jawaban di dunia. Kita akan menjawab sesuai dengan yang kita pernah pelajari. Orang yang hanya ikut-ikutan, hanya bilang, hahaha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar orang bilang, ya saya juga bilang. Apa kata malaikat? Kamu tidak baca? Kamu tidak tanya? Tidak belajar? Nah, ini dicela. Makanya kata Allah, tanya yang tahu kalau antum tidak tahu. Nah, kalau di sini ada fikih, kalau antum malu bertanya suatu masalah yang antum ingin tahu hukumnya, suruh orang lain, boleh. Ali radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam riwayat lain,
Belum malu bertanya kepada Rasulullah karena kedudukan putrinya. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah suami dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan istri dari dia malu langsung bertanya kepada Rasulullah. Maka dia perintahkan Al-Miqdad untuk bertanya, bagaimana ini saya selalu keluar mati? Maka Nabi SAW menjawab, fihil wudu, padanya wajib wudu. Ini nanti yang membedakan dengan keluarnya mani. Kalau mani, wajib mandi. Kalau mandi, wajib wudu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Satu fikih terkait dengan bab pembatal wudu, yaitu madi. Keluarnya madi itu membatalkan wudu. Kita misalnya sudah wudu, kemudian mau masuk waktu sholat, kita cium istri kita, keluar madi. Adapun hanya mencium, tidak ada keluar apa-apa, akan datang pembahasan pekan akan datang. Apa hukum mencium istri atau menyentuh perempuan? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Akan datang. Insya Allah kita akhirkan. Sekarang ini keluar madi, maka batal wudunya. Wajib kita wudu. Sebelum wudu, wajib kita mencuci kelamin kita. Karena datang dalam riwayat dari Nabi SAW, dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, iksil dakarok wa tawaddo. Tadi kan lafaz Imam Al-Bukhari. Dalam lafaz Imam Muslim, kata Nabi SAW, cuci zakarmu, cuci kelaminmu, kemaluanmu, kemudian kamu wudu. Kemudian kamu wudu. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan datang dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ini mohon maaf sekaligus terakhir saya sebutkan. Datang dalam riwayat Imam Abu Dawud, wa untayaihi wa yatawaddo. Ada tambahan. Cuci kemaluanmu, zakarmu, wa untayaihi. Dan yang dibawa kemaluan, dua bijinya. Ya, apa bahasa kita? Hah? Hah? Haji? Apa kita bilang? Hah? Bere-bere. Iya, baiklah. Jadi tambahan dalam riwayat Abu Dawud. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Bukhari cuma bilang wajib bagi wudu. Dalam riwayat Imam Muslim, cuci kelaminnya baru wudu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud ditambah cuci kelaminnya dan apa tadi? Bere-bere. Iya, dua bijinya yang dibawa. Ini tambahan faedah. Tambahan faedah. Karena biasanya kalau keluar ada ke situ menempel. Iya kan? Iya, bagi orang yang biasa keluar, yang sudah dewasa ya, tahu itu. Iya, ini Masya Allah faedah fikih. Ini semua menunjukkan dia membatalkan wudu. Wajib dia wudu kalau dia keluar air madi. Alhamdulillah kita cukupkan 3 hadis ini. Insya Allah masih banyak yang akan belum sebutkan. Kita akan sebutkan lagi nanti di pertemuan akan datang di hari Jumat yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak.
Hmm. Baik, Masya Allah. Ada 3 pertanyaan, Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama terkait dengan tidur. Ini tidur berat, tidur ringan. Apa dobitnya? Maksudnya ketentuannya. Sebenarnya Pak, banyak para ulama membicarakan cirinya. Di antaranya tadi yang saya isyaratkan. Kalau tidurnya bukan berbaring, makanya ringan. Kalau berbaring, berat. Ulama lain lagi bukan berbaring atau tidaknya. Tapi dilihat, dia punya kesadaran atau tidak. Dalam tidurnya itu. Dalam artian yang punya kesadaran, kalau sedikit, langsung dia sadar. Yang dalam adalah yang dibangunkan lama baru dia terbangun. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, tidur ringan, walaupun ini benda setiap orang, kalau tidak bunyi mesinnya. Tidur berat kalau bunyi mesinnya. Tahu mesinnya? Ngoroknya. Itu Pak. Jadi memang kembali ke urut. Kapan orang bilang ini tidur berat, ini tidur ringan, seperti itu Pak. Wallahualam. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, seorang tua sudah rusak keran airnya. Katanya dalam sholat kencing bayar. Iya, sebenarnya kita sudah bilang tadi, dia sama dengan perempuan yang tidak pernah kering darahnya. Dia cukup cuci sebelum sholat dan berwudu. Kalau keluar saat sholat, tidak membatalkan sholat. Hanya saja, ya jangan sampai mengalir ke lantai kencingnya. Maka untuk zaman kita sekarang ini, alhamdulillah diberikan kemudahan, boleh pakai popok. Kan ada popok dewasa sekarang dijual. Jadi boleh dia pakai popok, supaya tidak mengalir ke masjid. Itu saja Pak. Tidak batal sholatnya. Setiap kali mau sholat, wudu. Itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, seorang perempuan, dia sudah suci dari haid. Walaupun nanti ini akan datang pembahasannya, bab tentang haid khusus. Tapi ada sekarang hukum, seorang perempuan sudah suci, tapi dia undur-undur mandinya. Kalau belum, ya, di sini Pak dilihat, belum masuk kewajibannya, apakah kewajiban terhadap Allah atau kewajiban terhadap manusia. Tidak apa-apa dia undur. Kewajiban terhadap manusia maksudnya, dia ada suaminya. Sudah nanti-nanti, kasih tahu Kak kalau suci. Sehingga dia undur. Iya. Sehingga suaminya tidak bisa datangi. Berdosa. Kalau seperti itu. Walaupun belum masuk waktu sholat. Misalnya dia suci jam 10 pagi. Suaminya sudah mau berkebun. Iya. Tapi dia sengaja undur. Belum tidur. Kalau ini suami bisa jadi tinggal di benda 1 kali. Ini berdosa dia. Demikian pula terkait dengan kalau dia undur saat ada kewajiban terkait dengan hak Allah. Masuk waktu zuhur, dia sudah suci,
Tapi tidak mandi, undur sampai asar. Berdosa. Karena Nabi SAW katakan, tidak ada barat, faksili anki dam fasalli. Kalau dia sudah hilang, wajib kamu cuci tempat keluarnya, mandi, sholat. Ini yang wajib, tidak boleh dia undur. Itu wallahu alam. Apa hukum, pertanyaan berikutnya, apa hukum menghadiri undangan pernikahan yang syar'i, tapi saya tidak kenal dengan ini ikhwan yang menikah? Ya, antum diundang enggak? Itu pertanyaannya. Antum kenal ataupun tidak, tapi antum diundang. Itu saja. Iya. Karena ada hadis, tidak boleh kita duduk makan di pelayanan tanpa diundang. Tidak boleh langsung, baik mumpung deh, ini kebetulan makan siang, ada acara di masjid, kita mau pergi sholat dulu, tapi di masjid ada pernikahan, langsung masuk, makan gratis. Tidak boleh seorang duduk di pelayanan seorang tanpa undangannya. Jadi kalau di sini antum kenal ataupun tidak kenal, yang penting antum diundang. Boleh. Antum duduk, boleh antum makan, boleh antum hadiri. Adapun kalau tidak diundang, enggak. Enggak boleh. Apakah wajib menghadiri undangan ini walaupun kita tidak kenal ini ikhwah? Berarti dia diundang. Dan ada pertanyaan yang kedua. Ya, kalau antum diundang, wajib. Karena Nabi SAW sebutkan secara umum dalam hadis beliau, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah ijabatul da'wah, menjawab undangan. Ini kan tidak disebutkan undangan yang mengenal, undangan yang tidak mengenal. Tidak ada. Undangan umum. Kalau antum diundang, hak muslim kita datangi. Hak muslim kita datangi. Walaupun tidak dikenal. Itu wallahu a'lam. Bismillah Ustaz. Apakah mandi junub dicuci juga yang di bawah yang 2? Tadi yang bilang Pak Haji bere-bere. Ya, jangankan 2 itu, mandi junub seluruh wajib disiram semuanya. Iya. Itu tadi masalah madi. Kalau junub wajib semuanya basah. Wajib semuanya basah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajib semuanya basah. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa hukum mewantek pakaian? Mewantek pakaian. Walau saya pernah baca tapi tidak hadir. Nanti dilihat lagi. Alhamdulillah terkait dengan mewantek pakaian. Iya. Alhamdulillah. Kita cukupkan karena sudah adzan Isya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil malam hari ini ada manfaatnya. Insyaallah taala kita ambil lagi dan lanjutkan kajian di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.